Jadi orang Yahudi ini buta. Jadi setiap hari Rasulullah memberikan makan. Kalau memberikan makan orang Yahudi yang buta saja gampang. Tapi orang Yahudi yang diberikan makan ini selalu mencela Rasulullah SAW. Setiap kali diberikan makan, orang Yahudi ini mengatakan, tahukah engkau Muhammad itu? Tahukah engkau Muhammad bin Abdullah itu adalah seorang penyihir, seseorang yang membuat nenek menghina Tuhan nenek moyang kami, adalah orang yang macam-macam. Jadi Rasulullah ini memberikan makan, yang diberikan makan ini kada melihat bahwasanya yang dihina ini adalah Rasulullah. Bawa mamai, yang dimamai kita. Biar bisa membayangkan. Nih ada orang miskin kita beri makan, ini kita suapi. Yang kita suapi ini menyambati kita. Ikam tahulah, ini misalnya lu menyuapi, giparing itu orangnya kayak ini. Kira-kira lah yang tadinya ikhlas bisa kada ikhlas lagi tuh. Kadang ada menampar nih, jiri-jiri bisa masuk ke rakungan tuh. Ini serius nih. Tapi Rasulullah sampai meninggal dunia memberikan makan. Akhirnya digantikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah digantikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, setelah disuapi, karena dia mencela Rasulullah dan Rasulullah adalah orang yang paling dicintai oleh Abu Bakar Siddiq. Akhirnya Abu Bakar Siddiq memberikan makan. Kan orang Sarik memberikan makan itu lain kalau tah. Nah, agak kasar sedikit. Lalu kata orang Yahudi, saya yakin kamu bukan yang memberikan makan saya setiap hari. Karena yang memberikan makan saya setiap hari orangnya lembut, cara memakaninya beda, tidak seperti ini. Saya yakin kamu bukan. Katanya saya, bukan, kamu bohong. Pasti bukan yang memberikan makan saya setiap hari. Maka dia bertanya, mana yang memberikan makan saya setiap hari? Maka kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang memberikan makan kamu setiap hari sudah meninggal dunia, dan dialah yang kamu cela setiap hari, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Menyuapi orang yang menyambati kita. Tahuam lagi mun kita lah. Jangankan menyuapi, mau tangi jangan ada lagi. Sedekah. Ta'akkadu sadaqah idan fi sayri ajminati wal amkinati al-fadilati. Jadi sedekah itu ada zamannya, ada waktunya. Yang paling afdal ini bersedekah. Ka asri Zulhijjah, seperti 10 bulan Zulhijjah. Ini afdal bersedekah. Selanjutnya wal idain, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, sunat bersedekah. Makanya bagus saja dibanyaki makanan. Cuma kadang-kadang makanan ini menipu. Dikira tadi dalamnya kungguan, dibuka kerupuk. Kakanakan berabutnya membuka, namanya kerupuk. Kalinya baliknya wara kungguan. Jadi kakanakan batangguan, apalagi dalamnya nih Jal. Lain. Nih, kalinya ulatih bayi dibuka. Mohon maaf, 2 hari raya selanjutnya yang abdal wal jum'ati, hari Jumat. Sayyidul ayyam. Bahkan ulun punya kawan yang sukses. Mohon maaf, ternyata amalannya adalah sedekah dan bangun di pagi hari. Ulun sampaikan on pian. Secapek apapun kita, sesibuk apapun kita, jangan kada bangun waktu pagi. Kenapa? Disitulah doa Rasulullah. Allahumma barik fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah berkah kepada orang yang bangun pagi-pagi. Doa Rasulullah, baandak dibangun orang yang pagi, akan berkah hidupnya. Biar aja sebelum ajan hanya 2 rakaat bangun salat bermunajat kepada Allah, diberikan Allah keberkahan. Usahanya semuanya. Dan yang kedua, bersedekahlah setiap hari. Kalau usaha banyak, sehari yang penting bersedekah. Tapi rutin. Tapi apabila hari Jumat, harus lebih banyak lagi. Biasanya misalnya setiap hari 2.000 misalnya. Maka bila hari Jumat, harus lebih banyak lagi. 2.500. Barang ini 500 barang lebihnya ya. Jangan awal hari Jumat nih. Oh bu. Nah ibu-ibu ini guring. Oh bu. Laki pian tuh boy dangarakan dia jarang. Bila bersedekah tuh hari Jumat mencari duit ganal jarang. Hampir kada suah. Adakah duit ganal? Kada suah. Yang adakah duit pacah? Bari 50.000 yang lebih pacah lagi. Bari 20.000 yang lebih pacah lagi.
10.000 yang lebih. Ya terakhir 2.000 rabit pulang ujungnya. Nukar pentol aja kada payu dibosin ke masjid. Tuh, pemalar benar. Mohon maaf. Hari Jumat ini istimewa. Selanjutnya apa? Nah, wal muradu annahu idza suruh bersedekah 10 Zulhijjah. Disuruh bersedekah 2 hari raya. Tapi amun kada berada di situ di Makkah dan Madinah, jangan mencita-cita ke Makkah dan Madinah. Kenapa jadi kada bersedekah? Ujar Ustadz semalam, yang Abdal bersedekah ke Makkah. Maka aku menunggu ke Makkah hanya bersedekah. Itu kada pintar. Ujar Ustadz semalam, yang Abdal ke Baitul Maqdis. Aku belum lagi ke Aqsa. Menunggu aku ke Aqsa. Kada kebetulan kita ada di Aqsa. Jangan kada bersedekah. Seperti itu. Ya. Atau mohon maaf. 10 Zulhijjah. Jangan menunggu 10 Zulhijjah. 8 Zulhijjah ada duit. 8 Zulhijjah bersedekah. Kebetulan 10 Zulhijjah ada duit. 10 Zulhijjah bersedekah. Maka itu lebih abdal. Yang terakhir. As-sadaqatu fi sihhati afdalu min sadaqati fil maradi. Wa sadaqatu fil maradi afdalu min sadaqati ba'dal maut. Bersedekah waktu sehat itu lebih abdal daripada bersedekah sudah garing. Oh Pak, Bu, bersedekah waktu sehat lebih abdal daripada sudah garing. Waktu sehat biar rancak memberi duit itu abdal daripada sudah garing. Ini babai sudah garing hanya rajin bersedekah. Empos 9 sudah. Empos ke impos kah? Impos 9 dah, bahinaknya bilang di bumbunan dah. Anolah gipari tuh duitku di bank itu ikam sedekahkan ya kayak panti asuhan. Kada abdal lagi anak mati sudah. Mohon maaf, nyatai bersedekah kada kawal lagi menikmati. Lawan selanjutnya bersedekah waktu garing itu lebih abdal daripada sudah mati. Ini sudah mati hanya bersedekah. Napa? Berwasiat. Kena bila aku matilah tuh rumahku yang ganal tuh pakai anak yatim piatu. Kena bila aku mati lah tuh mobilku tuh sudah mati. Nyatai disedekahkan. Kada kau lagi bawa mobil. Coba mun mati bawa mobil. Orang bukahan. Mati jadian tuh orangnya. Maka gunakanlah sedekah dan insyaallah tidak ada sejarah orang yang rajin bersedekah akan miskin. Bakal ditambah-tambah oleh Allah. Dan tidak ada sejarah orang yang pelit akan kaya. Maka akan disempitkan oleh Allah hatinya. Mudah-mudahan dibukakan oleh Allah hati kita untuk gemar bersedekah. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kita hari ini baca doa haul dan baca doa arwah. Untuk Gadak Iin Timban, Rusdiana binti Rosat, dan almarhum saudara ulun Budi Sulistyo insyaallah. Silahkan kalau ada pertanyaan. 2 saja pertanyaan. Kada apa-apa Isa terlambat silahkan. Mana yang 9 semalam? Mulai dah kah? Tertinggal. Udah tinggal. Orang tua kita sudah lawas meninggalkan, tapi kita anaknya Nina, atau cucunya bersedekah atas nama orang tua yang meninggal itu siapa? Iya, ulun jawab. Ya, itu aja. Pertanyaan Paman Agau, Kuitan Sidin sudah meninggal dunia, tapi hendak bersedekah atas nama Kuitan. Ini yang pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ummi qad tufiyat. Wahai Rasulullah, mama ulun sudah mati ya Rasulullah. Tapi bolehkah ulun bersedekah korma itu, kebun korma ini atas nama mama ulun? Bahasanya apakah sampai pahalanya kepada orang tua ulun? Maka dijawab oleh Rasulullah, naam, iya, yes, insya Allah akan sampai. Jadi sama tadi pian, bersedekah atas nama orang tua, insya Allah akan sampai. Jadi insya Allah. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Boleh tidak gunakan boleh. Mana abdi mana? Ada pertanyaan kah? Ya silakan. Kalau saya bamek ya nggih. Bila bamek bayar. Apa? Apa pertanyaannya? Ya. Oke. Oke. Baik isi kawan beda agama. Sebelum ulun jawab kepada substansi pertanyaan, Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Islam itu agama yang sangat toleransi luar biasa kepada agama manapun. Bahkan dalam Islam, kalau kita memiliki tetangga nih, besi tetangga nih. Kalau dia keluarga kita, dia memiliki 3 hak. Hak sebagai keluarga, hak sebagai sesama muslim, dan hak sebagai tetangga.
Tapi kalau dia bukan keluarga kita, dia memiliki dua hak. Hak sebagai sesama muslim dan hak sebagai tetangga kita. Tapi kalau dia bukan muslim, tapi berada di lingkungan kita, maka dia memiliki satu hak, yaitu hak sebagai tetangga kita. Maka hukumnya haram kita dalam keadaan kenyang, tetangga kita dalam keadaan lapar, walaupun dia non muslim. Bahkan kalau seandainya ada orang tua kita non muslim, ini ada yang bertanya, bagaimana Ustadz kalau orang tua saya non muslim, lalu dia meninggal dunia, bolehkah saya datang untuk melayat dia? Saya bilang boleh. Ada yang tanya lagi, Ustadz, kan orang non muslim itu dimasukkan ke dalam gereja, peti mayitnya, bolehkah saya masuk ke dalam gereja? Saya bilang boleh, selama niat kita menghormati orang tua kita. Tapi kalau sudah berbicara agama, sudah berbicara etikat dan keyakinan, mohon maaf, ikut berdoa, ikut salat, ikut mendoakan, itu tidak boleh. Tapi kalau masih hubungan manusia dengan sesama manusia, apalagi orang tua kita, tidak ada putus tali silaturahim. Lalu yang Assalamualaikum, sama ulun rancak di telepon. Jawab dua pendapat. Kalau masih hidup, itu ada yang mengatakan mendoakan dengan kebaikan itu boleh. Kenapa? Dengan sebab kita mendoakan dengan kebaikan, siapa tahu dia mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah meninggal dunia, itu sepakat ulama, itu tidak boleh didoakan. Kenapa? Doanya tidak akan sampai. Kenapa? Karena sinyalnya, jaringannya sudah beda. Kada connect lagi. Tapi kalau masih hidup itu boleh. Sebagian ulama berpendapat. Bisa dipaham? Iya, kita mendoakan mudahan kamu diberikan keselamatan. Keselamatan itu kan kebaikan bagi dia. Boleh jadi di akhir hidupnya Allah berikan hidayah, dia selamat daripada siksa api neraka. Begitu. Intinya kita juga menjawab salam. Iya, menjawab salam boleh. Boleh. Dan menjawab salam itu bagusnya lebih panjang. Bila orang assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullah. Orang assalamualaikum warahmatullah, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waridwano. Orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, muyak tuh kepanjangan. Oke, kada itu kada muyak lah. Cuma periduan ini bahari ada kisah tembul ingat lah. Habis belajar bab salam. Jadi ujar guru, bila bertamu siapa aja salam, ucapkan salam. Jadi murid ini ingat pas bertamu paguruan bahari jarang bersepeda motor. Ini bersepeda aja orang bahari, kitab di tangannya. Sebelah kiri kitab, tangan menyatang, jalan minda berdugul-dugul, ujar murid, assalamualaikum. Ya, sidin kada sadar, angkat sidin tangan, waalaikumsalam. Ya rabah, satang tak ada dana. Jadi datangai murid, guru lah maaf lah. Ya pajar guru mun KTP panting kada usah lagi salam sidin. Dan datang ke sini tuh kisah aja malah kisah aja. Oke, ada lagi yang lain silakan. Terakhir, ibu-ibu ada pertanyaan? Ya, Pian silakan. Ya, silakan. Niatnya kah? Iya, kada di masjid lah. Iya. Apakah diganti sahajaku nawaitu an a'atakifa fil langgari, atau di kampung orang nyambat balai fil balayi. Nah, jadi ulun padahakan masjid itu kalau di dalam ilmu saraf isim makan nama tempat sujud. Asal katanya sajada yasjudu sujudan. Langgar ini tempat sujud atau tidak? Tempat sujud atau tidak? Maka termasuk masjid. Balai di kampung tempat sujud, maka termasuk masjid. Maka niatnya sama. Nawaitu an ataqifa fi hajal masjid. Kenapa di wajah kita ada langgar, ada masjid? Kita aja membedakan. Bila inya kada disembayangi, langgar. Padahal sama saja masjid. Jadi pian niatnya tetap niat masjid. Cuma di Turki lain lagi Pariduan. Di Turki ulun pernah mencari masjid. Ditunjuk akannya itu jari masjid. Masjid bujur kan Secara nyata masjid itu tempat orang salat hanya 2-3 orang. Menurut kayak pos kamling kan Itu masjid jar.
masjid kayak gini. Masjid ya. Bingung kita maka kadap subuh. Salah sekalinya masjid di Turki itu namanya jame. Bila jame hanyar masjid ganal. Lalu ulun membawa kawan sampai ke masjid, inya mahir ajan. Kadada orang ajan dihidupinya mek di Turki. Kiranya di kampung kalau hidupinya mek ajan kayak di kampung juga. Hanyar saparo dimatiakan orang meknya. Rupanya di sana itu ajan hanya satu masjid saja, kada boleh bersahut-sahutan. Hayalon salam ajan bapak mati orang mek. Abut mencari yang kayak di kampung ya. Seperti itu. Babinian, Pawakian satu silakan. Adakah pertanyaan kita? Lawas kita bertamu 2 minggu lagi insya Allah. Adakah? Mana langganan rajin mana nih? Ada turun enggak? Pak, Pak Subli ada pertanyaan. Persatu aja Pak Subli, pertanyaan. Adakah? Ini dulu yang satu-satu, ini dua-dua nah. Mbah tuh. Ya. Oke. Ya, pertanyaan beliau memang itu bagian daripada adab. Bila orang meminta-minta, berikanlah walaupun hanya sepotong roti ataupun segenggam gandum atau sebelah kurma saja. Artinya apa? Orang yang meminta-minta jangan sakit hati datang kepada kita. Cuma mohon maaf, bagi orang yang sehat badannya, mampu bekerja, meminta-minta, maka di yaumil qiyamah dalam kitab Irsyadul Ibad, maka luluh lantaklah seluruh tulang belulangnya, dagingnya meleleh. Maka jangan sering meminta-minta. Ya, mungkin demikian kita sama-sama minta waktunya ulun, kita membaca doa haul ataupun doa arwah untuk Gadak Iin dan Rusdiana binti Rosad serta almarhum saudara ulun Budi Sulistyo bin Haji